Yang keempat, kita lihat ayat yang ke-9. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup. Tuhan masih mau tegur ajar kata karena Tuhan sudah mau kata mati binasa. Tuhan mau kata hidup. Kalau Tuhan mau kita binasa saja, dia tidak akan tegur. Baik kita salah, Tuhan bilang biar saja, karena memang dia sudah ditentukan untuk binasa. Dia tidak usah tegur. Kau mau tegur juga mau bikin apa? Karena memang dia pelatih subatun. Ya. Saudara, mungkin saya jelaskan ini dulu supaya kau paham. Beda mati dan binasa ya. Beda mati dan binasa. Makanya Alkitab bilang Allah tidak menghendaki seorang pun binasa, sehingga dikorbankan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya tidak binasa. Dalam Petrus dia bilang, anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagi kamu bertobat karena Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Beda mati dan binasa. Paulus mati, Petrus mati, Abraham mati, tapi mereka tidak binasa. Lalu beda mati dan binasa di mana? Dalam Roma kalau tidak salah ya. Di dalam dalam Roma di situ dia bilang bahwa tubuh memang mati karena dosa, tapi roh dia bersama Tuhan. Itu yang mati. Jadi memang Paulus tubuh mati, Petrus tubuh mati karena memang dosa. Tapi roh mereka tidak binasa, dia yang bersama Tuhan. Sedangkan binasa itu, tubuh mati karena dosa, tapi roh dan jiwa dilempar seperti sampah ke dalam api. Api kekal maksud saya. Itu yang kita bilang, campakkanlah hamba tak berguna ini ke dalam kegelapan paling gelap, di sana antara peterakap dan kertas. Sudah mati tubuh karena dosa lagi, roh dan jiwa dilempar seperti sampah. Keterpisaan dengan Allah dalam kekekalan, itulah binasa. Dan Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Mati ya, itu hanya jalan untuk kita pergi diam bersama Tuhan. Ya, jadi Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Jadi kalau Tuhan masih mau tegur kotong, itu karena Tuhan tidak mau kotong binasa. Tuhan tidak mau kita terpisah dengan dia dalam kekekalan. Karena keterpisaan ini bukan soal 1-2 tahun, 1 miliar tahun. Ini dalam kekekalan. Jadi hidup yang singkat di bawah matahari ini menentukan di mana kita tinggal kelak. Makanya tidak boleh main-main dengan waktu kesempatan hidup ini. Karena dampaknya besar. Ini menentukan kekekalan. Lu mau umur 100 tahun, mau umur 15 tahun, tetap itu menentukan kekekalan. Makanya tadi saya bilang, hakikat hidup ini bukan soal berapa lama kita hidup, tapi cara hidup. Karena cara hidup menentukan di mana kita hidup. Ya, di mana kita menjalani masa kekekalan. Kalau kita baca dalam Yesaya 33 ayat 11, di situ dia bilang, Tuhan bilang, aku tidak berkenan kepada kematian orang berdosa, tapi aku berkenan pada pertobatan orang berdosa. Kenapa? Karena Tuhan tahu kalau mati dalam dosa itu pasti binasa. Tuhan tidak mau. Tuhan mau pertobatan. Dan karena itu Tuhan kasih waktu dan kesempatan. Dan karena itu Tuhan masih mau tegur. Kalau kita membaca contoh-contoh ketika Mika tegur Ahab tidak mau terima teguran, akhirnya Ahab mati. Alasan yang kelima, kenapa Tuhan masih mau menegur kita? Bila perlu hajar kita. Kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 10 dan ayat 14 dari bacaan kita. Sebab mereka orang tua kita mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia Tuhan mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ayat 14.
Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tuhan tegur kotong, hajar kotong karena Tuhan tidak mau kotong keluar dari kekudusan Tuhan. Apa itu kekudusan Tuhan? Saudara, kudus itu dari kata kados. Itu dipisahkan. Contohnya begini, ada banyak gelas di dalam rumah, di dapur, tetapi untuk Bapak punya itu lain. Ada satu gelas yang dipisahkan khusus. Jadi boleh orang pakai minum karena itu gelas khusus untuk siapa? Untuk Bapak lah. Sesuatu yang dipisahkan khusus. Nah, saudara dan saya ingat, Alkitab bilang, Tuhan bilang kamu bukan dari dunia, karena aku telah memilih kamu dari dunia. Karena itu dunia benci kamu. Jadi kita ini umat yang dipisahkan. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan, rencana Tuhan. Jadi kita harus hidup dalam kekudusan Tuhan. Kita tidak bisa bermain-main. Mau hidup di sorga tetapi hidup dalam kecemaran dosa tidak bisa, saudara. Sorga itu ada aturan main. Oke lah, supaya membuka kau punya wawasan, mari saya ingin kau lihat satu bagian firman Tuhan. Matius 22 ayat 11 sampai 13, saya minta satu saudara baca untuk kita. Tadi Alkitab bilang tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Karena Tuhan itu kudus, sorga kudus. Kau tidak bisa menghampiri Tuhan, tinggal dengan Tuhan dalam kecemaran. Matius 22 ayat 11 sampai 13, silakan. Matius 22 ayat 11 hingga 13. Ayat 11, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, Ya. "Hai saudara, Ya. bagaimana kau masuk kemari dengan tidak menggunakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Ya. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkan orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan getah gigi." Itu perumpamaan Tuhan Yesus angkat tentang perjamuan kali ini, perjamuan. Saudara, dalam Wahyu 19 akan ada perjamuan di sorga. Dan orang-orang yang dilayakkan untuk masuk dalam perjamuan di sorga itu adalah mereka yang memakai kain lenan putih yang halus yang berkilau-kilau. Itulah perbuatan orang-orang kudus. Itu kekudusan. Itu orang mau masuk pesta sudah pakai pakaian pesta. Sudah ditanya, ditegur diam. Banyak kali ditanya mau masuk surga, mau. Tapi ketika Tuhan tegur, cuek, masa bodoh. Pasang belakang dengan Tuhan. Surga itu ada aturan main. Bukan kita yang atur-atur surga. Ya. Saudara lihat anak bungsu itu waktu dia pulang ke rumah bapak. Dia masuk rumah bapak ke rumah, dan itu pakaian yang kandang babi itu, pakaian pelacuran itu. Tidak kan? Dia masih di luar, bapak lagi sanggup. Tapi bapak bilang hamba-hamba bapak, ambil coba yang terbaik, kasih pakai dia. Karena pakaian yang tidak pantas di bapak perlu. Pakai jubah yang baru, masuk. Saudara, kita tidak bisa masuk surga dengan kecemaran dosa. Kita harus menanggalkan manusia lama, menemui kebinasaan, mengenakan manusia baru yang terus dibarui dari hari ke hari. Kekudusan Tuhan. Saudara, kekudusan Tuhan itu membunuh. Jadi kita tidak bisa menghampiri Tuhan tanpa kekudusan. Saudara ingat ketika Musa di kaki gunung Sinai, dia lihat semak duri menyala-nyala, dia mencoba untuk menyeberang, melihat Tuhan bilang, "Stop, berhenti, tanggalkan kasih." Coba kalau Musa maju terus, mati. Kekudusan Tuhan membunuh. Saudara baca dalam perjanjian lama itu tabut perjanjian tidak sembarang orang sentuh. Sentuh mati. Ruang Maha Kudus tidak sembarang orang masuk. Imam besar masuk setahun sekali. Itu pun dia persembahkan korban. Darah hewan tumpah untuk sucikan dia, baru dia boleh masuk. Kalau tidak, mati. Karena hadirat Tuhan itu membunuh. Kekudusan, kemuliaan Tuhan membunuh. Kita tidak bisa masuk surga tinggal bersama Tuhan, hampiri Tuhan dalam kecemaran. Kita butuh kekudusan. Dan kekudusan itu kita dapat dalam darah Yesus. Karena hanya darah Yesus yang menyucikan, melayakkan kita.
Jadi ketika Allah melihat kita, Allah tidak melihat kita punya dosa lagi, tapi darah Yesus yang menyelimuti kita. Tapi ketika kita melakukan dosa, titik-titik noda itu ada. Nah disitulah Tuhan tidak mau, sehingga tak salah Tuhan langsung tegur. Makanya ada orang yang bilang, wih, potong suami bisa tak salah sih, tak salah langsung. Iya, karena Tuhan tidak mau kekudusan itu ternoda dengan dosa. Jadi Tuhan hajar kotong, tegur kotong itu karena Tuhan tidak mau kita keluar dari kekudusan Tuhan. Sebab kalau sudah keluar dari lingkaran kekudusan Tuhan itu binasa. Dalam 1 Petrus juga situ dia bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Coba kita lihat Ibrani 10 ayat 28-29. Ibrani 10 ayat 28-29. Yang menguduskan kita itu adalah darah Yesus ya. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, yaitu hukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, betapa lebih beratnya hukumannya harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskan. Darah Yesus itu yang menguduskan, melayakkan kita tinggal bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan di dunia maupun dalam kekekalan. Sehingga kalau ada noda-noda dosa, itu Tuhan langsung tegur, karena Tuhan tidak mau kita keluar dari kekudusan Tuhan.